Perkenalkan, nama saya Arita Nurhayati Utasoid, NPM 2015210030. Yang terhormat Ibu Ade Novalina SE, MSI. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian saya yang menggunakan metode PET Analyze atau analisis jalur yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Cadangan Devisa Terhadap Inflasi Melalui Kurs sebagai Variabel Intervening. Latar belakang penelitian. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat atau mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Gejolak perekonomian yang terjadi salah satunya karena adanya faktor inflasi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, secara empiris ditunjukkan bahwa tingkat harga dan jumlah uang beredar pada umumnya bergerak berkaitan erat satu sama lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah uang beredar secara terus-menerus dapat menjadi faktor penting yang mengakibatkan inflasi. Grafik fenomena masalah dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Pada data tahun 2000 sampai dengan 2015, dapat dilihat inflasi cenderung naik turun atau mengalami fluktuasi, namun tidak selalu diikuti oleh jumlah uang beredar dan cadangan devisa, di mana data jumlah uang beredar dan cadangan devisa cenderung naik. Data kurs juga menunjukkan adanya kurs yang terdepresiasi. Hal ini terjadi karena jumlah uang beredar rupiah di Indonesia relatif banyak, sedangkan jumlah mata uang dolar Amerika atau USD yang beredar di Amerika relatif sedikit, maka akan menyebabkan kurs rupiah terdepresiasi terhadap dolar Amerika. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Jumlah uang beredar yang meningkat akan berdampak buruk terhadap inflasi. Karena jika peningkatan jumlah uang beredar lebih cepat dari pertumbuhan produksi barang atau jasa, maka inflasi akan terjadi. Dan kurs yang terdepresiasi berdampak pada jumlah uang beredar yang semakin meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok untuk dikaji lebih lanjut sebagai berikut. Apakah jumlah uang yang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening? Dan apakah cadangan devisa berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening? Tujuan penelitian sebagai berikut. Untuk menganalisis pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening, dan untuk menganalisis pengaruh cadangan devisa terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening. Kerangka konseptual sebagai berikut. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening? Dan apakah cadangan devisa berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening? Hipotesis pertama, jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening. Hipotesis kedua, cadangan devisa berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif bersumber dari data sekunder secara time series dari tahun 2000 sampai dengan 2015 melalui website www.bps.go.id. Metode penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode PET Analyze atau analisis jalur. Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu membuktikan apakah kurs menjadi variabel utama atau mediasi dalam mendukung inflasi yang dilihat dari jumlah uang beredar dan cadangan devisa. Dengan persamaan sebagai berikut. Persamaan aplikasi pertama yaitu Y2 fungsi dari X1 dan Y1. Persamaan kedua, Y2 fungsi dari X2 dan Y1. Persamaan ketiga, Y1 fungsi dari X1. Persamaan keempat, Y1 fungsi dari X2. Berikut ditampilkan hasil uji asumsi klasik, mulai dari hasil uji normalitas data, hasil uji multikolinearitas, dan hasil uji autokolerasi. Hasil uji normalitas data. Berdasarkan gambar, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya pun mengikuti arah garis diagonal tersebut. Maka data dinyatakan normal atau lulus uji normalitas data. Uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai tolerance dan VIF pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.
Tetapi ada satu variabel yang tidak terbebas dari masalah multikolinearitas, yaitu variabel kurs. Uji autokolerasi terlihat bahwa nilai DW sebesar 2,103 dan sudah berada di antara 1 sampai 3. Maka data dinyatakan terbebas dari masalah autokorelasi atau lulus uji autokorelasi. Berikut ditampilkan hasil uji path analysis dengan persamaan pertama, yaitu Y2 fungsi dari X1 dan Y1, persamaan kedua Y2 fungsi dari X2 dan Y1, persamaan ketiga Y1 fungsi dari X1, dan persamaan keempat yaitu Y1 fungsi dari X2. Interpretasi hasil uji path analysis sebagai berikut. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening, yaitu berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa jumlah uang beredar dapat berpengaruh langsung terhadap inflasi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh jumlah uang beredar ke kurs atau sebagai variabel intervening lalu ke inflasi. Besarnya pengaruh langsung jumlah uang beredar terhadap inflasi atau P1 sama dengan min 0,923. Besarnya pengaruh tidak langsung jumlah uang beredar terhadap inflasi melalui kurs, yaitu P1 dikali P3 atau 0,664 dikali 0,692 sama dengan 0,459. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi jumlah uang beredar terhadap inflasi melalui kurs atau pengaruh langsung tambah pengaruh tidak langsung sama dengan min 0,923 tambah 0,459 sama dengan min 0,460. Kesimpulan nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan nilai pengaruh langsung atau P1 sama dengan min 0,923 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung atau P1 kali P3 sama dengan 0,459. Maka hipotesis alternatif diterima. Artinya, jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa kurs bisa menjadi variabel yang memediasi atau mengintervening antara jumlah uang beredar terhadap inflasi. Hasil interpretasi kedua yaitu pengaruh cadangan devisa terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening. Berdasarkan gambar, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa cadangan devisa berpengaruh langsung terhadap inflasi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh cadangan devisa ke kurs atau sebagai variabel intervening lalu ke inflasi. Besarnya pengaruh langsung cadangan devisa terhadap inflasi atau P2 sama dengan min 0,680. Besarnya pengaruh tidak langsung cadangan devisa terhadap inflasi melalui kurs yaitu P2 dikali P4 atau 0,359 dikali 0,458 sama dengan 0,164. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi cadangan devisa terhadap inflasi melalui kurs atau pengaruh langsung tambah pengaruh tidak langsung sama dengan min 0,687 ditambah 0,164 sama dengan min 0,523. Kesimpulan nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan nilai pengaruh langsung atau P2 sama dengan min 0,657 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung atau P2 dikali P4 sama dengan 0,164. Maka hipotesis alternatif diterima. Artinya, cadangan devisa berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa kurs bisa menjadi variabel intervening antara cadangan devisa terhadap inflasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan uji path analysis atau analisis jalur, jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening. Begitu juga dengan cadangan devisa berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui kurs sebagai variabel intervening. Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. Bagi pemerintah dan Bank Indonesia, pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter dapat dicapai dengan pengendalian jumlah uang beredar. Kedua, diharapkan penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini, serta peneliti selanjutnya dapat mengambil periode yang lebih banyak lagi. Baiklah, ini akhir dari presentasi saya.
Saya Anita Nurhayati Tasoid mengucapkan terima kasih.